Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Hubungan Biaya Volume Laba. Yang beranggotakan saya sendiri Riwang Arumsasi NPM 110, kemudian Nur Ika Juliastuti NPM 089, kemudian Abdul Armi Arma Arif NPM 102, kemudian Sephiana Nilamsyah NPM 117, dan Sri Putri Lestari NPM 118. Baik, saya Abdul Armel Marif NPM 1931 Sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami tentang analisis biaya volume laba. Sebagai contoh, manajer mungkin menginginkan perubahan ke atas, seperti kenaikan penjualan yang diharapkan dari mempergencar promosi atau iklan. Di lain pihak, manajer mungkin menginginkan perubahan ke bawah, seperti penurunan penjualan yang diharapkan akibat masuknya pesaing baru ke pasar atau akibat melemahnya kondisi ekonomi. Hubungan antara volume dan pendapatan atau penjualan, beban atau biaya, laba bersih atau net profit, kita menyebut ini analisis biaya volume. Kita menyebut ini analisis biaya volume laba atau cost volume profit atau CVP analisis. Selanjutnya, skenario CVP. Amy Winston, manajer jasa makanan untuk salah satu pabrik Boeing, sedang mencoba memutuskan apakah akan menyewa dini mesin penyediaan makanan ringan. Walaupun setiap item makanan ringan memiliki berbagai biaya akuisisi dan harga jual, Winston memutuskan bahwa harga jual rata-rata sebesar 1,50 US dollar per unit dan rata-rata biaya akuisisi sebesar 1,20 US dollar per unit akan cukup untuk tujuan analisis tersebut. Selanjutnya, menggambarkan grafik hubungan CVP. Visualisasikan pendapatan dan biaya yang berhubungan dengan titik serta garis yang Anda plot. Yang kedua, menggambarkan sumbu horizontal adalah volume penjualan dan sumbu vertikal adalah dolar dan biaya pendapatan. Yang ketiga, memplot pendapatan. Pilih nilai yang tepat pada ujung atas rentang yang relevan bagi volume penjualan. Yang keempat, memplot biaya tetap. Yang kelima, memplot biaya tetap ditambah biaya variabel. Yang keenam, menentukan titik impuls volume penjualan di mana pendapatan sama dengan total biaya sehingga laba adalah 0. Selanjutnya, menghitung titik impas. Menghitung titik impas menggunakan persamaan yang menguraikan hubungan biaya volume laba atau CVP. Pembahasan dimulai dengan pendekatan umum dan kemudian beralih ke metode yang berfokus pada margin kontribusi yang seringkali menghasilkan solusi yang lebih cepat. Selanjutnya, pendekatan persamaan umum. Kita dapat mengekspresikan laporan laba rugi dalam bentuk persamaan sebagai berikut. Penjualan kurang biaya variabel kurang biaya tetap sama dengan laba bersih, yaitu harga jual per unit kali jumlah unit kurang biaya variabel per unit kurang jumlah unit kurang beban tetap sama dengan laba bersih. Untuk menentukan titik impas, tetapkan laba bersih di sisi kanan persamaan sebagai 0. Misalkan N sama dengan jumlah unit yang akan dijual pada titik impas. Jadi untuk contoh mesin makanan yaitu sebagai berikut: 1,50 N US dollar kurang 1,20 N US dollar kurang 18.000 US dollar sama dengan 0. Sama dengan 0,30 N US dollar sama dengan 18.000. N sama dengan 18.000 US dollar ditambah 0,30 US dollar. N sama dengan
60.000 unit. Jadi titik impas dolar penjualan sama dengan 60.000 dikali 1,50 US dollar sama dengan 90.000 US dollar. Terima kasih. Saya Febiana Nilamsyah, NPM 117 akan menjelaskan mengenai metode margin kontribusi. Untuk kita makanan ringan mesin penyedia makanan, unit margin kontribusinya adalah harga jual per unit dikurangi biaya variabel per unit. Maka akan menghasilkan unit margin kontribusi sebesar 0,30 dolar. Setiap unit yang terjual menghasilkan pendapatan ekstra sebesar 1,50 dolar dan biaya ekstra sebesar 1,20 dolar. Biaya tetap tidak terpengaruh jika kita menjual 0 unit. Kita mengalami rugi yang sama dengan biaya tetap sebesar 18.000 dolar. Setiap unit tambahan yang terjual akan mengurangi rugi sebesar 0,30 dolar hingga penjualan mencapai titik impas. Setelah titik impas tercapai, setiap unit yang terjual akan menambah atau berkontribusi 0,30 dolar ke laba. Selanjutnya, untuk menemukan jumlah unit impas, kita dapat membagi biaya tetap dengan unit margin kontribusi, yaitu 18.000 dolar dibagi 0,30 dolar akan menghasilkan jumlah unit sebesar 60.000 unit. Pendapatan penjualan pada titik impas adalah 60.000 unit dikali 1,50 dolar per unit, maka akan menghasilkan 90.000 dolar. Kemudian untuk menghitung persentase biaya variabel, yaitu dengan cara persentase biaya variabel sama dengan total biaya variabel dibagi total penjualan sama dengan biaya variabel per unit dibagi harga jual per unit. Kemudian untuk menghitung persentase margin kontribusi, yaitu total margin kontribusi dibagi total penjualan sama dengan margin kontribusi per unit dibagi harga jual per unit. Sekarang mari kita tentukan dolar penjualan impas pada contoh mesin makanan tanpa menghitung unit titik impas dengan menggunakan rasio margin kontribusi atau persentase margin kontribusi, yaitu rasio atau persentase margin kontribusi dengan rumus margin kontribusi per unit dibagi dengan harga jual per unit. Maka 0,30 dolar dibagi 1,50 dolar akan menghasilkan 0,20 atau setara dengan 20%. Selanjutnya, kita akan menghitung penjualan. Dimisalkan S adalah penjualan, beban variabel sama dengan 0,80 S dengan rumus penjualan dikurangi beban variabel dikurangi beban tetap sama dengan 0. S dikurangi 0,80 S dikurangi 18.000 dolar sama dengan 0. 0,20 S sama dengan 18.000 dolar. S sama dengan 90.000 dolar. Selanjutnya pada slide 10 ada laporan laba rugi singkat pada titik impas. Jumlah unit yaitu sebesar 60.000, penjualan 90.000 dari hasil 18.000 dolar dibagi dengan 0,20. Kemudian biaya variabel sebesar 72.000 yaitu dari hasil 1,20 dikalikan dengan jumlah unit 60.000. Kemudian margin kontribusinya sebesar 18.000 dolar dari hasil dari hasil penjualan dikurangi biaya variabel yaitu 90.000 dikurangi 72.000, maka akan menghasilkan 18.000 dolar. Biaya tetap senilai 18.000, maka hasil laba bersih yaitu dari margin kontribusi dikurangi dengan biaya tetap hasilnya 0. Selanjutnya ada hubungan antara kedua metode. Dari persamaan tersebut, kita dapat menarik rumus singkat sebagai berikut. Volume impas dalam unit sama dengan beban tetap dibagi margin kontribusi per unit. Kemudian untuk menghitung volume impas dalam dolar, ya sama dengan beban tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Saya Sri Putri Lestari, NPM 118, akan membahas bab selanjutnya mengenai mengambil keputusan manajerial, pengaruh perubahan beban tetap atau margin kontribusi. Selain menentukan laba pada berbagai tingkat volume, kita juga dapat menggunakan CVV untuk memeriksa pengaruh perubahan biaya tetap, biaya variabel, atau harga jual. Lalu selanjutnya ada perubahan beban tetap, akan menyebabkan perubahan titik impas. Sebagai contoh,
Jika kita mengadakan sewa bulanan sebesar $3.000 atas mesin makanan, berapa titik impas bulanan dalam unit dan dolar penjualan? Hitungannya, beban tetap naik dari $18.000 menjadi $21 sehingga volume impas dalam unit sama dengan beban tetap dibagi margin kontribusi per unit sama dengan $21.000 dibagi $0,30. Hasilnya 70.000 unit. Volume impas dalam dolar, beban tetap dibagi rasio margin kontribusi, $21.000 dibagi 0,20, hasilnya $105.000. Selanjutnya, perubahan unit margin kontribusi. Perusahaan dapat mengurangi titik impasnya dengan meningkatkan unit margin kontribusi, baik dengan meningkatkan harga jual per unit atau menurunkan biaya variabel per unit atau keduanya. Selanjutnya, target laba bersih dan pendekatan inkremental. Manajer juga menggunakan analisis CVP untuk menentukan volume penjualan yang diperlakukan demi mencapai target laba. Sebagai contoh, dalam contoh mesin makanan kita, misalkan Winston mempertimbangkan laba bersih minum yang dapat diterima sebesar 1.440 per bulan. Berapa banyak unit yang harus dijual untuk menjustifikasi penggunaan rencana mesin makanan? Bagaimana jumlah unit ditranslasikan ke dalam dolar penjualan? Cara menghitungnya, yang pertama, target penjualan dikurangi beban variabel dikurangi beban tetap sama dengan target laba bersih. Target volume penjualan dalam unit sama dengan beban bersih ditambah target laba bersih, lalu dibagi margin kontribusi per unit sama dengan $18.000 ditambah $1.440 dibagi 0,30, lalu hasilnya 64.400 unit. Selanjutnya, tabel berikut mengistisarkan perhitungan alternatif. Volume dalam unit, titik impasnya 60.000, inkremennya 4.800, dan kondisi baru 64.800. Penjualan $90.000, lalu inkremennya $7.200 dan kondisi barunya $97.200. Beban variabel $72.000, inkremennya $5.760, lalu kondisi barunya $77.760. Margin kontribusi $18.000, inkremennya $1.440, kondisi baru $19.440. Beban tetap $18.000, inkremennya tidak ada, kondisi baru $18.000. Laba bersih 0, inkremen $1.440, kondisi baru $1.440. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurika Ilyastuti, MPM 089, akan melanjutkan penjelasan dari slide sebelumnya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan faktor-faktor kunci berganda. Dalam kehidupan nyata, manajer seringkali akan mengambil keputusan mengenai pengaruh yang mungkin berasal dari perubahan faktor berganda. Sebagai contoh, Boeing dapat memotong harga pesawat terbangnya demi meningkatkan volume penjualan yang akan mempengaruhi total pendapatan dan total biaya variabel. Contoh yang kedua yaitu Marx dapat menurunkan ukuran coklat batang Snickers
yang akan menghemat biaya variabel dan meningkatkan margin kontribusi. Namun, hal ini akan menurunkan volume penjualan. Contoh yang ketiga yaitu Medtronic dapat mengotomatiskan produksi pompa infus insulin yang akan mengganti biaya tenaga kerja dengan biaya tetap peralatan. Yang selanjutnya, aplikasi nirlaba. Manajer organisasi nirlaba juga memperoleh manfaat dari mempelajari hubungan biaya, volume, laba, atau CVP. Untuk mengilustrasikan analisis CVP bagi organisasi nirlaba dengan alokasi anggaran tetap. Misalkan, sebuah kota memiliki apropriasi anggaran lumsum sebesar $100.000 untuk program konseling bagi pecandu narkoba. Biaya variabel konseling adalah 400 per pasien per tahun. Biaya tetap adalah 60.000 dalam rentang relevan 50 sampai 150 pasien. Jika anggaran digunakan seluruhnya, berapa banyak pasien yang dapat dilayani? Kita bisa menggunakan persamaan titik impas untuk menyelesaikan masalah. Dimisalkan N adalah jumlah pasien, maka penjualan sama dengan beban variabel ditambah beban tetap. Penjualan yaitu $100.000 sama dengan 400 N dolar ditambah $60.000. 400 N dolar sama dengan $100.000 dikurangi $60.000, sehingga N sama dengan $40.000 dibagi 400. N sama dengan 100 pasien. Jadi, pasien yang dapat dilayani jika seluruh anggaran dihabiskan yaitu 100 pasien. Yang selanjutnya masih melanjutkan dari slide yang sebelumnya. Dapat melayani 100 pasien jika anggaran tersebut dihabiskan. Sekarang, misalkan kota memotong apropriasi anggaran sebesar 10%, beban tetap tidak terpengaruh, tetapi pelayanan akan menurun, sehingga perhitungan seperti yang sebelumnya, penjualan sama dengan beban variabel ditambah beban tetap. Namun di sini penjualan akan diganti yang sebelumnya $100.000 menjadi $90.000, sehingga pasien yang dapat dilayani jika anggaran dipotong sebesar 10%, yaitu 75 pasien. Presentasi penurunan pelayanan sebesar 25%, yang lebih besar dari penurunan anggaran sebesar 10%, kecuali kota tersebut merestrukturisasi operasinya. Volume pelayanan harus turun sebesar 25% agar tetap memenuhi anggaran. Masih mengenai aplikasi nirlaba, berikut merupakan penyajian aplikasi nirlaba secara grafis. Atas analisis di slide sebelumnya. Di situ ditunjukkan garis horizontal paling bawah yaitu 60.000 merupakan biaya tetap dalam rentang relevan 50 hingga 150 pasien. Kemudian kemiringan sama dengan $400 merupakan biaya variabel untuk konseling
per pasien per tahun. Dapat dilihat bahwa jika anggaran $100.000 dihabiskan semuanya, maka pasien yang dapat dilayani sebanyak 100 pasien. Namun, jika kota tersebut mengurangi anggarannya sebesar 10% atau $10.000, maka pasien yang dapat dilayani rumah sakit di kota tersebut hanya 75 pasien. Selanjutnya yaitu analisis CVP dan spreadsheet. Analisis spreadsheet atas hubungan CVP dapat dilihat pada peraga 2-10. Peraga 2-10 merupakan sampel spreadsheet yang menghitung tingkat penjualan yang diperlukan untuk semua kombinasi yang mungkin dari 3 tingkat biaya tetap, $4.000, $6.000, atau $8.000. Tingkat presentasi biaya variabel 40%, 44%, atau 48% dari penjualan, dan 3 target tingkat laba, $2.000, $4.000, atau $6.000. Di situ dapat dilihat jika menginginkan target tingkat labanya $2.000 dengan biaya tetap $4.000 dan biaya variabel sebesar 40%, maka penjualannya harus $10.000. $10.000 didapat dari $4.000 biaya variabel ditambah $2.000 yaitu target tingkat laba dibagi 1 dikurangi biaya variabel sebesar 40%, yaitu dihasilkan $10.000. Begitu untuk mencari yang selanjutnya. Penggunaan spreadsheet cepat dan akurat, tapi juga memungkinkan pendekatan yang lebih canggih terhadap analisis CVP ketimbang yang diilustrasikan. Nama saya Riwa Arumsasi, NPM 110, akan menjelaskan mengenai penggunaan analisis CVP tambahan. Yang pertama adalah margin pengaman. Analisis CVP membantu manajer menilai resiko. Salah satu ukuran resiko adalah margin pengaman atau margin of safety. Margin pengaman mengukur seberapa jauh penjualan dapat turun sebelum terjadi rugi, dan perbedaan antara tingkat penjualan yang direncanakan dan titik impas. Untuk menghitung margin pengaman, yaitu margin pengaman dalam unit sama dengan unit penjualan yang direncanakan dikurangi unit penjualan impas. Selanjutnya mengenai leverage operasi. Leverage operasi adalah sensitivitas laba perusahaan terhadap perubahan volume penjualan. Perusahaan dengan biaya tetap yang lebih tinggi dan biaya variabel yang lebih rendah dikatakan memiliki leverage operasi yang lebih tinggi sensitivitas labanya terhadap perubahan volume penjualan. Untuk tingkat leverage operasi pada volume tertentu mendeskripsikan bagaimana presentasi perubahan penjualan akan diterjemahkan ke dalam presentasi perubahan laba. Selanjutnya adalah peraga 2.11 yang menunjukkan hubungan perilaku biaya di dua perusahaan, yang satu dengan leverage yang lebih tinggi dan yang satunya adalah leverage yang lebih rendah. Perusahaan dengan leverage yang lebih tinggi memiliki biaya tetap sebesar $14.000 dan biaya variabel per unitnya sebesar $0,10. Perusahaan dengan leverage yang lebih rendah memiliki biaya tetap hanya sebesar $2.000,
tetapi biaya variabelnya sebesar $0,25 per unit. Bagi kedua perusahaan, harga jual adalah 0,30 per unit. Untuk jumlah perubahan laba terhadap volume penjualan ditentukan oleh margin kontribusi masing-masing. Margin kontribusi per unit oleh perusahaan dengan leverage operasi yang lebih tinggi yaitu $0,30 dikurangi $0,10 sehingga menghasilkan $0,20 per unit. Untuk margin kontribusi perusahaan yang memiliki leverage yang lebih rendah yaitu $0,30 dikurangi $0,25 sehingga menghasilkan $0,05 per unit. Untuk mengilustrasikan pengaruh leverage operasi di contoh sebelumnya, misalkan kedua perusahaan memiliki penjualan yang diharapkan yaitu sebesar 80.000 unit. Pada tingkat penjualan tersebut, kedua perusahaan memiliki laba bersih $2.000. Jika penjualan turun di bawah 80.000 unit, maka laba juga akan turun lebih tajam bagi struktur biaya dengan leverage yang jauh lebih tinggi. Namun, jika penjualan melampaui 80.000 unit, laba juga akan naik lebih tajam. Sebagai contoh, pada penjualan sebanyak 70.000 unit, perusahaan dengan leverage yang lebih tinggi memiliki laba 0 dibandingkan dengan $1.500 untuk perusahaan dengan leverage yang lebih rendah. Akan tetapi, pada perusahaan dengan penjualan sebesar 90.000 unit, laba bersih adalah $4.000 untuk perusahaan dengan leverage yang lebih tinggi, tetapi hanya $2.500 untuk perusahaan dengan leverage yang lebih rendah. Selanjutnya mengenai struktur biaya terbaik. Struktur biaya terbaik bergantung pada dampak resiko dan volume penjualan yang diharapkan baik di periode waktu saat ini maupun di periode masa depan. Manajer harus memahami secara menyeluruh semua faktor-faktor tersebut dalam memilih struktur biaya yang baik. Selanjutnya adalah margin kontribusi dan margin kotor. Margin kotor atau yang disebut dengan laba kotor adalah kelebihan penjualan terhadap harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan adalah biaya barang dagang yang diperoleh atau diproduksi dan kemudian dijual oleh perusahaan. Untuk menghitung margin kotor yaitu harga jual dikurangi harga pokok penjualan. Dan untuk menghitung margin kontribusi yaitu harga jual dikurangi semua beban variabel. Pada paragraf 2.12 yaitu biaya untuk margin kotor dan margin kontribusi dapat dihitung dengan penjualan dikurangi total biaya variabel. Dan untuk margin kotor dapat dihitung dengan penjualan dikurangi total produksi atau biaya akuisisi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.